Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali hari ini kita akan melakukan ibadah di rumah kasih kita masing-masing. Hari ini bersama Bunda Novi untuk anak kelas TK. Baiklah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang. Kidung Ceria 257, ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, dan beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai dan kita masuk dalam pembacaan serta cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Engkau senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, kembali lagi di minggu pagi ini kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Yesus, semua ini berkat campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar walaupun kami tidak bisa melakukan ibadah di rumah saja, biarlah kami menjadi anak-anak yang tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan dari cerita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa melengkapi kami agar kami dapat membaca dan mendengarkan dengan baik, dan nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.
tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu adalah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan kita. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah Aku Semangat Memberitakan Keselamatan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita menceritakan keberadaan Paulus, di mana pada saat itu Paulus adalah sebagai tahanan rumah. Meskipun sebagai tahanan rumah, Paulus terus bergerak untuk mengabarkan Injil, dan Paulus mengabarkan Injil tanpa ada perlawanan, dan Paulus pun siap menghadapi segala macam penolakan. Dari poin-poin yang sudah Bunda sebutkan tadi menjelaskan bahwa apapun kondisi dan situasi yang dihadapi Paulus pada saat itu, Paulus tetap bersemangat untuk memberitakan karya keselamatan yang harus terus disampaikan kepada setiap orang. Paulus tidak bersalah, tapi Paulus ditahan. Kenapa adik-adik? Karena dengan kerendahan hati yang dimiliki Paulus tetap patuh kepada hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, sehingga Paulus bersedia untuk ditahan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Paulus mengajarkan kepada kita, kalau salah harus minta maaf. Meskipun tidak salah pun, pasti adik-adik pernah berkelahi kan? Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya jadi bertengkar, berkelahi. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang mau mengalah dan meminta maaf, pastinya yang tadinya berkelahi akan
berbaikan. Jadi adik-adik harus ingat, kalau salah harus minta maaf dan mengalah, harus ada yang mengalah. Paulus mengajarkan itu kepada kita. Kemudian setelah melakukan segala sesuatunya, kita harus selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Misalnya kita hari ini mengerjakan PR dari sekolah, karena pada saat ini kita bersekolah di rumah, otomatis mama di rumah yang jadi guru kita. Di tengah kesibukan mama dengan pekerjaan rumahnya, belum mencuci, belum menyapu, belum masak, tapi mama tetap menyempatkan diri untuk menemani dan mendampingi kalian belajar. Agar apa? Agar kalian tetap bisa belajar dengan baik, sehingga nilai yang kalian dapat pun tetap baik. Makanya mama rela meluangkan waktu untuk menemani kalian. Jadi kalian harus apa? Harus berterima kasih kepada mama. Sampaikan kata-kata yang manis kepada mama. Terima kasih ya ma, karena sudah temanin saya belajar hari ini. Pasti mama pun yang tadinya pusing karena mengingat pekerjaannya masih banyak, hati mama pun jadi senang, hati mama pun jadi luluh mendengar kata-kata manis dari kalian, dan mama jadi semangat lagi untuk melanjutkan aktivitasnya di rumah. Nah, begitu juga dengan misalkan mama sudah menyediakan makanan di rumah. Karena keterbatasan waktu, karena sibuk mendampingi kalian, jadi mama masak seadanya aja, bukan makanan kesukaan kalian, bukan makanan favorit kalian. Apa adik-adik yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian harus ucapkan kepada mama? Ucapkan juga terima kasih dan tetap bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah bisa kita nikmati pada hari ini, meskipun dengan makanan seadanya. Apapun itu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus pun demikian. Paulus selalu mengucap syukur dengan situasi yang dia alami pada saat itu. Kita pun harus bisa menjadi seperti Paulus, menjadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati, menjadi pribadi yang tidak suka marah-marah kepada mama, tidak suka marah-marah kepada papa. Ketika keinginan kita tidak dipenuhi, tidak suka marah-marah kepada adik, tidak suka marah-marah kepada kakak, harus menjadi pribadi yang sabar, harus jadi pribadi yang dengar-dengaran kepada mama papa, kepada orang yang lebih tua, misalkan juga guru di sekolah, kepada bunda-bunda di IMPA. Benar tidak adik-adik? Paulus juga mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang saling mengasihi, menjadi pribadi yang juga suka menolong, berbuat baik kepada siapa saja tanpa pilih-pilih. Paulus mampu memberikan contoh yang baik kepada kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus tetap bersemangat untuk memberitakan keselamatan seperti judul kita pada hari ini. Aku semangat memberitakan keselamatan. Adik-adik mau berjanji harus semangat terus memberitakan keselamatan? Berjanji adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Untuk adik-adik di rumah yang ingin memberikan persembahan, boleh sekalian kita kumpulkan. Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kami untuk selalu semangat untuk memberitakan keselamatan, memberitakan firman Tuhan. Ya Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Engkau. Ya Yesus, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami bagi kami semua, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, GPIB Patah Batu Kajang, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami di tengah keberadaan kami pada saat ini, di tengah pandemi yang pada saat ini masih berlangsung, dan kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Yesus, ya Yesus, pandemi ini akan segera berakhir. Kerinduan kami ya Yesus agar kami dapat kembali beribadah di rumah yang-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa tuntun pelihara mereka bersama keluarga. Engkau menyertai mereka, Engkau berikan kesehatan, kekuatan pada mereka. Dalam pendidikan mereka juga Tuhan, Engkau senantiasa menyertai. Biarlah Engkau memberikan senantiasa pada mereka roh hikmat kepintaran pada mereka, hingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat bunda-bunda layan. Dimanapun kami berada, Engkau juga memberkati kami semua dalam setiap pelayanan kami. Begitu juga dengan Ibu Pendeta Novita Dewi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya bersama dengan keluarganya. Ya Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Patah Batu Kajang. Biarlah Engkau senantiasa tuntun pelihara kami bersama di dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau senantiasa berikan kesehatan kepada kami, baik kepada seluruh keluarga, baik yang ada di Batu Kajang maupun anak-anak
yang di luar Batu Kajang karena pekerjaan atau karena pendidikan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami bersama, sehingga suatu saat Tuhan Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, besar kecilnya biarlah Engkau memberkati agar dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih ya Yesus, inilah doa, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37. Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anak yang di bumi, burung-burung dalam sarang, tak kenal naungan seimbang. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mengakhiri ibadah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Segala rencana kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, untuk aktivitas lebih jelasnya nanti akan ada di akhir video. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk beribadah di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.